Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke ya, sebelum mulai pelajaran, Ustadz absen kalian dulu ya, cek kehadiran dulu ya. Ini, oke. Katanya nanti orang tua kalian ada petisi hari Sabtu Minggu, betul? Aduh, ketemu sama orang tua dong. Ahmad Al-Ghifari, Ahmad Faik Zakwan, Ahmad Johan, Rafliza Akbar, Albijo, Andika Lutfi, Andrean Zaki, PSN, Akil Lutfi, Evan Fitriadi, Faik Al-Ghifari, Ibnu Rajab, Kamaluddin Azhari, PSN. Ini banyak yang PSN kalian ya? Muhammad Labib, Muhammad Ridho, pulang. Naja Aziz, Naufal Julfandri. Pimpin doa sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatika wasahhil lana abwaaba fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin ya fattahu ya alim Amin. Nah, sekarang kita akan bersinggungan jauh lebih dekat dengan teks editorial tersebut. Nah, itu kita nanti akan melakukan proses analisis di dalam teks tersebut. Untuk itu, kita masih menggunakan laptop ya. Jadi pilihan nantinya dalam proses pembelajarannya, nanti kalian boleh menggunakan laptop atau di sini saya membawakan kertas plano. Jadi boleh menggunakan kertas plano pun gitu ya. Boleh juga menggunakan laptop. Ingat tentang materi yang kemarin kita pelajari, kaitannya yaitu mengenali dan mengidentifikasi teks editorial, kaitannya terhadap ciri, kaidah kebahasaan, kemudian tujuan dan strukturnya. Mahirah, coba Ziza, kemarin itu apa saja sih yang menjadi ciri-ciri di dalam sebuah teks editorial? Coba, apa aja ciri-ciri teks editorial? Berisi opini redaksi tentang peristiwa yang sedang hangat dibicarakan, berisi ulasan tentang suatu masalah yang dimuat, biasanya berskala nasional. Berita internasional dapat menjadi tajuk rencana apabila berita tersebut memberi dampak kepada nasional. Dan terakhir, tertuang pikiran subjektif redaksi. Oke. Ciri-ciri teks editorial ya. Unsur-unsur kebahasaannya. Oh,
Unsur kebahasannya itu ada pendapat redaksi. Yang satu ada berupa opini, kedua Bahasa formal, argumentasi, sama jadi di dalam teks editorial itu ada yang namanya konjungsi ya, konjungsi kausal, konjungsi sebab akibat ya. Kausal itu adalah sebab akibat. Kemudian apa lagi? gaya persuasif, struktur jelas, pernyataan pendapat dan kalimat kompleks. Ya, dan terdapat juga di situ kata-kata teknis atau istilah ya. Sebelumnya coba fokus dulu kalian, tidak melakukan aktivitas dulu ya. Ice breaking dulu sebentar. Cluenya adalah guru berkata. Ketika guru berkata, maka kalian wajib melakukan aktivitas yang disuruh. Kalian hanya melakukan aktivitas yang di situ ada cluenya guru berkata. Ya, siap ya? Oke. Guru berkata, angkat tangan kanan kalian. Guru berkata, turunkan tangan kalian. Guru berkata, silakan berdiri. Guru berkata, tepuk tangan. Sekali lagi. Oke, silakan duduk. Guru berkata, silakan duduk. Selanjutnya, kita akan ke sini dulu sedikit deh. Ya, meresapi dulu nih. Kita hidup itu ya, dalam proses perjalanan hidup tentu banyak sekali peristiwa yang terjadi ataupun juga kabar-kabar yang terjadi. Apa itu peristiwa yang mengenakan, peristiwa yang tidak mengenakan, kabar yang mengenakan ataupun sebaliknya gitu ya. Nah, dari sekian banyak peristiwa tentu menimbulkan banyak sekali perspektif pendapat. Ada yang memandangnya pendapatnya itu negatif, ada yang memandang pendapatnya itu positif, ada yang dia itu hanya asbun, hanya berkomentar saja tanpa kemudian ada suatu bentuk logika berpikir lah gitu kan, hanya soal jeplak aja gitu kan. Nah, itu adalah posisi-posisi yang memang tidak layak atau tidak baik gitu ya. Maka kita harus meng-cross check, karena dalam Islam pun juga harus ada tabayun gitu ya, mengkonfirmasi. Dulu ada kejadian gitu dalam kita untuk kemudian meng-cross check dulu apa yang menjadi kebenarannya, sehingga kita bisa menjadi lebih bijaksana gitu dalam menanggapi, melihat suatu fenomena atau isu ya. Nah, di sini ini kabarnya kebetulan kabar lama ya. Yang pertama itu ada kaitannya terhadap berita ini nih, ibu yang di Pontianak yang anak bocah di Pontianak dibunuh ibu tiri, dikurung semalaman, hanya diberi air pada saat sekarat. Atau ini juga nih, ada kabar tentang mahasiswa di Undip, Universitas Diponegoro, yang dia itu menempuh jalur mahasiswa PDSS, program pendidikan dokter spesialis ya. Jadi lanjutan itu pendidikannya, anestesi yang diambilnya. Ini kemudian kita sering mendengar tentang potensi gempa megatrust yang berpotensi melanda negara Indonesia ya, dan kekuatannya lebih besar ketimbang yang ada di Jepang malahan. Kemudian ini yang bersinggungan dengan kita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di pondok pesantren gitu ya. Ada orang yang dia positif berkomentar, ada yang negatif, ada yang kemudian komentarnya pun juga itu tidak mengerti apa yang diomongkan gitu ya. Nah, makanya penting sekali kita untuk meng-cross check dulu tuh sebelum berkomentar. Artinya mengenali dulu, jangan sampai apa sih itu ngomongnya, muter-muter aja gitu kan. Apa sih? Makanya dicermati dulu. Fungsi teks editorial di sini adalah memberikan suatu pandangan, pendapat lain gitu kan, yang disertai dengan bukti-bukti data penguatnya, agar si pembaca itu menjadi tercerahkan, ada suatu informasi
lain gitu ya yang bisa dipelajari. Oke, nah tujuan pembelajaran kita di sini ya, kita mampu mengapresiasi teks fiksi dan non fiksi, kemudian kita mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan berdasarkan kaidah logika berpikir dari membaca berbagai tipe teks di media cetak dan elektronik. Ketiga, kita mampu mengevaluasi dan merefleksi gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari membaca berbagai tipe teks di media cetak dan elektronik. Kita mampu mengevaluasi di situ ya. Di sini di dalam proses pembelajaran kita ada 4 hal yang Ustadz nilai dari kalian. Yang pertama adalah proses diskusi. Kaitannya di situ adalah ke kompetensi afektif, ranahnya ya, presentasi dari psikomotorik, kemudian hasil kerja, analisis teks, dan nanti di akhir itu ada soal tes. Itu di ranah kognitif. Di sini ada contoh teks editorial tentang pendidikan karakter. Jadi kalau Ustadz tanya nih, itu ya, Ustadz, masalah apa yang penulis angkat? Ya di judulnya ini, masalahnya adalah tentang pendidikan karakter, gitu ya. Faktanya apa, Ustadz? Gitu kan? Faktanya adalah bahwa pendidikan karakter itu sedang menjadi perhatian dari pemerintah. Konteks kabarnya itu seperti itu, atau sekolah atau di pondok ini, gitu ya. Opini penulis apa? Opini penulis bahwa pendidikan karakter merupakan investasi jangka panjang dan sangat berharga. Oleh itu, mari kita dukung dan prioritaskan pendidikan karakter demi masa depan yang lebih baik. Itu dari opini penulisnya. Nah, sekarang aktivitasnya adalah kalian sekarang membentuk kelompok. Ya, kelompoknya sama seperti kemarin. Ya, Ustadz ingin mejanya di saling berhadapan atau melingkar boleh gitu ya. Silakan hitung 1 sampai 10. Sudah bergabung dalam kelompoknya. Setelah kalian gabung dengan kelompoknya, di sini Ustadz ngasih berupa teks ya. Teksnya silakan kalian pilih sesuaikan dengan tema kalian gitu ya. Ada juga di sini LKPD yang bisa kalian isi ataupun juga nanti bisa dibuatkan ke dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi aturannya seperti ini ya. Pertama adalah keaktifan dinilai, kemudian proses analisis. Nih. Bebas. Sehat-sehat aja. Ya. Yang penting itu kan PPT itu buat bahan buat kalian presentasi, menjelaskan hasil analisisnya. Ya. Kemarin kan udah ada kemarin tuh. Mind map udah kemarin bikin. Ya. Udah beres belum mind mapnya? Lanjut aja ke analisis aja ini. Analisis. PPT itu tuh buat nanti kalian buat mempresentasikan hasil analisis dari teksnya. Kalila Zahra Az-Zahra. Terus terus Secinta. Terus Ilmi apa? Oke ya. Ada kesulitan nggak nih? Nggak ada ya? Nggak ada kesulitan, nggak ada?
Andika Lutfi, Raja Aziz. Andika Lutfi. Raja Aziz. Raja Aziz. nah Z, J. Naja Aziz, Aziz, 4 Nabi Ibrahim. Nabil GZ tuh. Aziz. Aziz, Aziz ya. Ustaz, izin lagi. Boleh. Untuk hasil tugasnya nanti kalian kirim ke email Ustadz biasa ya. Terus jangan lupa dikasih nama anggotanya siapa saja. Tugas dikirim ke email ya. Kelompok mana yang sudah siap duluan? Sebelum Ustadz tunjuk, ada yang presentasi duluan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini ingin mempresentasikan hasil laporan hasil analisis teritorial. Ya, saya mendapat sampai di sini ada Evan Fitriani selaku presentasi pertama. Di sini ada Akil selaku presentasi kedua. Dan di sini ada Faik Al-Ghifari selaku pengatur web. Terus selanjutnya akan dipresentasikan oleh Evan Fitriani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai presentasi pertama. Kita mulai dari pengantar. Masa sekolah adalah salah satu periode paling berkesan dalam hidup setiap individu. Oke, di sini yang terakhir ada kesimpulan. Meski ada kekhawatiran tentang perpisahan dan perubahan, pertemanan yang sejati akan mampu bertahan dengan usaha dan komitmen dari kedua belah pihak. Jadi pertemanan itu nggak bakal bertahan lama kalau misalnya yang ingin mempertahankan cuman dari sebelah pihak. Jadi kalau misalnya ingin bertahan lama harus dari kedua pihak. Nah, entah benar. Dalam dunia yang semakin terhubung, kita memiliki alat dan kesepakatan untuk menjaga hubungan tetap hidup. Meski jarak memisahkan, mari kita jadikan pertemanan ini sebagai kenangan yang indah yang akan selalu kita bawa dalam perjalanan hidup selanjutnya dan kedepannya. Oke? Ya. Sekian dari kelompok kami. Kelebihan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus buat kelompok yang udah tampil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan menganalisis teks editorial yang berjudul ya, kehidupan di pesantren menempa karakter dan ilmu pengetahuan. Oke. Keterangan analisisnya ada pengantar, opini penulis, masalah yang diangkat, terus ada keberpihakan, pihak yang menjadi sorotan, sama kesimpulan. Pengantar. Kehidupan di pesantren seringkali dianggap sebagai jalan yang penuh dengan kesederhanaan dan kedisiplinan. Namun, pesantren adalah tempat di mana para santri tidak hanya belajar tentang agama, tetapi juga tentang kehidupan, kemandirian, dan nilai-nilai kebersamaan. Opini penulis. Penulis berpendapat bahwa pesantren memainkan peran vital dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya berpengetahuan luas dalam hal agama, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mandiri. Masalah yang diangkat, salah satu masalah utama yang diangkat oleh penulis adalah kurangnya fasilitas yang memadai di banyak pesantren, terutama yang berada di daerah terpencil. Hal ini seringkali memengaruhi kualitas pendidikan dan kenyamanan para santri. Keberpihakan. Penulis jelas menunjukkan keberpihakan terhadap pentingnya peningkatan fasilitas dan kesejahteraan di pesantren. Penulis mendukung adanya upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perhatian lebih terhadap kondisi pesantren, baik dari segi infrastruktur maupun kesejahteraan tenaga pengajar. Penulis juga berpihak pada pentingnya berpertahankan nilai-nilai tradisional pesantren yang telah terbukti efektif dalam membentuk karakter
para santri. Terus ada juga pihak yang menjadi sorotan. Dalam teks ini, pihak yang menjadi sorotan utama adalah pemerintah dan masyarakat. Ya, penulis menyoroti peran pemerintah dalam menyediakan dana dan fasilitas yang memadai untuk pesantren. Dan kesimpulannya adalah penulis berharap agar dengan perhatian dan dukungan yang lebih baik, pesantren dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan karakter dan pendidikan generasi muda. Ya mungkin cukup sekian hasil analisis dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus buat kelompok Putri. Bagus ya. Nah, ada catatan dulu sedikit dari Ustadz terkait dengan ini PowerPoint. Jadi kekuatannya itu adalah pada poin ya. Jadi sehingga tidak perlu kemudian panjang lebar di situ. Jadi hanya ditulis poin-poinnya saja. Kemudian kalau dalam template itu disesuaikan ya tulisannya. Misalnya tulisannya kalau misalnya latarnya itu temanya itu warna kuning, itu apa tulisannya kasih warna yang kontras gitu ya. Kemudian duduknya kembali seperti semula. Ustadz ingin memastikan dulu pemahaman kalian terkait dengan materi yang kita pelajari, yaitu teks editorial. Nah, sekarang di Ustadz ini ada bentuk asesmen atau soal sumatif ya. Jadi silakan diisi, dilingkarin, sekaligus ini nanti menjadi nilai mid semester kalian ya. Ini itu ya. Dah, kurang satu. Estafet ya. Satu lagi mana? Cuma bertiga. Iya. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 10 sampai 15 menit sama. Biar rileks, Ustadz puterin musik lagi ya. Siapa lagi yang sudah? Sebelum kita tutup pembelajarannya, jadi Ustadz pengen tahu dulu tuh. Siapa satu orang? Janis. Maju ke depan. Dibacakan refleksinya ya. Itu. Oke, refleksi dari Janis. Oke, jadi refleksi pembelajaran apa yang sudah aku pelajari hari ini. Hari ini saya sudah mempelajari apa itu teks editorial, ciri-cirinya, isinya, dan ciri kebahasan teks editorial. Bisa lebih mengambil opini dari teks editorial. Yang belum saya pahami itu sebenarnya teks editorial itu untuk apa? Apa gunanya teks editorial? Terus perasaanku hari ini bahagia, senang. Terus apa yang perlu aku tingkatkan dan bagaimana cara mencapainya?
saya perlu meningkatkan pengetahuan saya tentang teks editorial. Dan cara mencapainya itu membaca buku lebih banyak dan juga mengambil informasi-informasi yang terbukti benar. Oke, tepuk tangan untuk Janis. Refleksinya tuh apa yang sudah kau pelajari hari ini, ada teks editorial, kebahasaan, teks editorial, ciri-ciri teks editorial. Nah, lalu apa yang belum aku pahami ada cara menganalisis dengan kritis. Lalu perasaanku hari ini bagus. Apa yang perlu aku tingkatkan? Belajar. Dan bagaimana cara mencapainya? Usaha, doa, dan jawaban. Oke, ya. Jadi terima kasih ya hasil refleksinya ya. Dari berbagai peristiwa menimbulkan banyak sekali perspektif, sehingga tujuan dari teks editorial ini sebetulnya adalah tadi ya untuk mempengaruhi opini pembaca. Kan pembaca itu kan beropini tuh, ada penggiringan opini juga. Nah, dari teks editorial ini meluruskan karena kacamatanya dari berbagai macam sudut dia melihatnya, berbagai macam data disampaikan gitu ya. Kemudian memberikan suatu pemahaman yang lebih terhadap suatu isu atau peristiwa gitu ya. Dan tiga, mengajak pembaca untuk berpikir kritis, merenungi seperti esai. Kita berpikir benar nggak sih pemerintah itu, benar nggak sih megatrust ini berpotensi terjadi di Indonesia? Kenapa itu menjadi ramalan? Apa yang menyebabkan itu gitu ya. Jadi mengapa di situ ya. Terakhir, mendorong tindakan atau perubahan sosial. Misalnya angka kecelakaan tinggi, pemerintah disorot sehingga mereka bertindak untuk pembetulan jalan, pembetulan rambu-rambu, sanksi tilang dan sebagainya ya. Oke ya. Terakhir dari Ustadz, ada yang mau ditanyakan dulu tidak terhadap teks editorial ini? Ya. Jadi teks editorial apa? Adalah teks yang bertujuan memberikan suatu opini dari suatu peristiwa atau isu yang sedang hangat gitu ya. Siapa pihak yang menulis editorial? Dari pihak redaksi. Terakhir, setiap peristiwa atau kejadian itu pasti akan datang kepada kita ya, disadari ataupun enggak, diharapkan atau tidak. Yang jelas, kehidupan yang sebenarnya akan kalian alami adalah ketika kalian lepas dari bangku sekolah. Sebetulnya bangku sekolah itu adalah posisi aman. Kita tidak mengalami berbagai macam peristiwa ataupun juga tantangan hidup yang sebenarnya. Maka kita harus percaya saja pada yang namanya ala kulli syai'in qadir gitu ya. Segala sesuatu itu udah ditetapkan oleh Allah dalam bentuk takdirnya. Sebelum kita lanjut tadi, oke, pimpin doa lagi untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita. Oke, terakhir dulu dari Ustadz. Nanti kita akan belajar tentang ini ya, lanjutan dari masih materi editorial. Kaitannya adalah bagaimana cara kita menulis teks editorial ya. Kita udah menganalisis isi, selanjutnya kita belajar tentang bagaimana kita menulis sebuah teks editorial dari peristiwa yang ada di sekitar. Oke, silakan tutup doanya. Bagi kelompok yang belum presentasi, dipersiapkan pertemuan berikutnya presentasi, lanjut kita ke materi bagaimana menulis teks editorial. Sekian dari Ustaz, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya.